Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Unit 4 semester 5. Baiklah, di sini saya akan menceritakan biografi Al-Biruni. Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni terlahir menjelang terbit fajar pada 4 September 973 Masehi di Kut yang sekarang dikenal dengan Kifa, sebuah kota di wilayah aliran sungai Oksu di Uzbekistan. Masa kecilnya banyak tidak diketahui. Al-Biruni dalam biografinya mengaku sama sekali tidak mengenal ayahnya dan hanya sedikit mengenal kakeknya. Selain menguasai beragam ilmu pengetahuan, Al-Biruni juga fasih dalam sederetan bahasa seperti Arab, Turki, Persia, Sanskerta, Yunani, dan Surya. Masa muda, dia menimba ilmu matematika dan astronomi dari Abu Nasir Mansur. Menginjak usia 20 tahun, Al-Biruni telah menulis beberapa karya di bidang sains. Dia juga kerap bertukar pikiran dan pengalamannya dengan Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar Muslim lainnya yang begitu berpengaruh di Eropa. Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu. Ketika berusia 20 tahun, di masa dinasti Khawarizmi, digulung oleh Erik Mahmud Ibnu Muhammad dari Gurgan. Saat itu, Al-Biruni meminta perlindungan dan mengungsi di istana Sultan Nuh Ibnu Mansur. Pada tahun 998 Masehi, Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kapsia. Dia tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Selama tinggal di Gurgan, Al-Biruni menyelesaikan salah satu karyanya, yaitu The Chronology of Ancient Nations. Sekitar 11 tahun kemudian, dia kembali ke Khwarizmi. Sekembalinya dari Gurgan, Al-Biruni menduduki jabatan terhormat sebagai penasehat sekaligus penjabat istana bagi pengganti Emir Ma'mun. Pada tahun 1017, situasi politik kembali bergejolak. Menyusul kematian anak kedua Emir Ma'mun akibat pemberontakan, Khwarizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazna pada 1017. Mahmud pun membawa para pejabat istana Khwarizmi untuk memperkuat kerajaannya yang bermarkas di Ghazna. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang ikut diboyong. Selain itu, ilmuwan lainnya yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah matematikus Ibnu Iraq dan seorang dikter. Pada tahun 1017 sampai 1030, Al-Biruni berkesempatan melancong ke India. Selama 13 tahun, dia mengkaji seluk-beluk India hingga melahirkan apa yang disebut ideologi atau studi tentang India. Di negeri Hindustan itu, dia mengumpulkan beragam bahan sebagai penelitian monumental yang dilakukannya. Dia mengkorek dan menghimpun sejarah kebiasaan, keyakinan, atau kepercayaan yang dianut masyarakat di subbenua India. Selama hidupnya, Al-Biruni menghasilkan karya besar dalam bidang astronomi lewat Masudik Kanon yang didedikasikan kepada putra Mahmud, yaitu Maksud. Atas karyanya itu, Maksud menghadiahkan seekor gajah bermuatan penuh dengan perak. Namun, Al-Biruni mengembalikan hadiah yang diterimanya itu ke kas negara. Sebagai bentuk penghargaan Maksud untuk menjamin Al-Biruni dengan uang pensiun yang dapat membuatnya tenang beristirahat serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Biruni lalu menulis buku astrologi, yaitu The Element of Astrology. Selain itu, sang ilmuwan itu pun menulis sederetan karya dalam kedokteran, geografi, serta fisika. Al-Biruni telah menulis risalahnya tentang astrolabe serta memformulasikan tabel astronomi untuk Sultan Mahmud. Paper Will Durant tentang kontribusi Al-Biruni dalam bidang astronomi. Selain itu, Al-Biruni juga berjasa menulis risalah tentang
Planisphere dan Armillary Sphere. Dia bahkan mengatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Al-Biruni tercatat sebagai astronom yang melakukan percobaan yang berhubungan dengan fenomena astronomi. Selain itu, Al-Biruni merupakan ilmuwan yang pertama membedakan istilah astronomi dengan astrologi. Hal itu dilakukan pada abad ke-11 Masehi. Dia juga menghasilkan berbagai karya penting dalam bidang-bidang astronomi. Dalam ilmuwan bumi, Al-Biruni menghasilkan sejumlah sumbangan penting sehingga dia dinobatkan sebagai Bapak Geodesi. Dia juga diberi kontribusi signifikan kartografi, geologi, geografi, dan mineralogi. Kartologi adalah ilmu pembuatan peta atau globe. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni telah menulis karya penting dalam kartografi, yakni sebuah studi tentang proyeksi pembuatan peta. Era keemasan Islam, Al-Biruni telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan titik bumi. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu, Al-Biruni juga menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains. Sejarah sains mencatat ilmuwan yang hidup di era kekuasaan dinasti di zaman itu merupakan salah satu pelopor metode saintifik eksperimental. Dialah ilmuwan yang bertanggung jawab memperkenalkan metode eksperimental dalam ilmu mekanik. Al-Biruni juga tercatat sebagai seorang perintis psikologi eksperimental. Al-Biruni merupakan saintis pertama yang mengelaborasi eksperimen yang berhubungan dengan fenomena astronomi. Sumbangan yang dicurahkannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sungguh tidak ternilai. Al-Biruni pun tidak hanya menguasai beragam ilmu seperti fisika, antropologi, psikologi, kimia, astrologi, sejarah, geografis, geodesi, matematika, farmasi, kedokteran, dan filsafat, tetapi juga memberi kontribusi yang begitu besar bagi setiap ilmu yang dikuasainya, dengan menjadi seorang guru yang sangat dikagumi para murid. Al-Biruni wafat di usia 75 tahun pada 13 Desember 1048 di Ghazna. Untuk mengenang jasanya, para astronom mengabdikan nama Al-Biruni di kawah bulan. Adapun karya-karya Al-Biruni, yang pertama, ketika berusia 17 tahun, dia meneliti garis lintang bagi kat di Kawaris dengan menggunakan altitude maksima matahari. Yang kedua, ketika berusia 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk kajian proyeksi peta, kartografi, yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi pembelahan bumi pada bidang datar. Yang ketiga, ketika berusia 27 tahun, dia telah menulis buku berjudul Kronologi yang merajuk pada hasil kerja lain yang dihasilkan oleh dia, yang termasuk sebuah buku tentang astrolab, sebuah buku tentang sistem desimal, 4 buku tentang pengkajian bintang, dan 2 buku tentang sejarah. Yang keempat, dia membuat penelitian radius bumi kepada 6.339,6 km. Sumbangan pada bidang matematika yang pertama, aritmatika teoritis and practice. Yang kedua, penjumlahan seri. Yang ketiga, analisis kombinatorial. Yang keempat, kaidah angka 3. Kelima, bidang irasional. Yang keenam, teori perbandingan. Yang ketujuh, definisi aljabar. Yang ke-8, metode pemecahan penjumlahan aljabar. Yang ke-9, geometri. Dan yang terakhir, yang ke-11, teorema Archimedes.
dan yang terakhir sudut matematika. Baiklah, demikianlah cerita geografi tentang Al-Biruni. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.